wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu, para ustadz, tuan guru, para tengku, hadirin hadirat semuanya, yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, hadirin hadirat seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kehadiran saya kemari bukanlah untuk menggurui, tetapi untuk bersilaturahim antara kita. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah timbulkan betul-betul kasih sayang di antara kita yang mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba yang benar dan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, saya belum pernah melihat sejauh saya berjalan perkumpulan yang manfaatnya sebesar manfaat Sirul Muqtadi. Bukan karena saya penasehat ini, bukan. Apa yang tak ada di kelompok lain adalah kalau ada yang meninggal, baca sama dia 50 kali. Katakanlah yang sah cuma 5 aja ya. Yang sahnya cuma 5. Berapa anggota kita? 280.000. Katakanlah 100.000 aja lah. Yang lain demam semua. Pas awak mati demam semua, tinggal yang hidup yang enggak demam 100.000. 100 kali 5 berapa? 100 100.000 ya kali 5. Kalaulah betul hadis Nabi itu Fatkul huwallah itu sepertiga Quran, berarti kalaulah kabul 3 aja, ya 3 aja, berarti kita mendapatkan 100.000 kali khatam Quran. Saya nanya, di kelompok mana? Di kelompok mana itu ada yang seperti Sirul Muqtadi? Ya.
Kita tidak menjelekkan kelompok lain, cuma tentang menjelaskan kelebihan sirul muttaqin. Yang lebih bilang lebih, yang kurang bilang kurang. Jangan yang lebih bilang kurang, yang kurang bilang lebih. Dah. Cuman yang jadi masalah, sampai enggak itu kan? Bacaan Fatihah kita itu sampai enggak? Menurut Ahlus Sunnah wal, saya nggak pakai itu. Menurut Quran dan hadis itu ya. Sampai nggak? Menurut Quran dan hadis. Cuman menurut sampai nggak? Nggak, pembuktiannya yang susah. Pembuktiannya susah. Sampai enggak itu? Kita bilang insya Allah sampai di sana jemaah lain ya pasti nggak sampai, kan gitu. Yang betul yang mana? Karena kita wajib menentukan sikap. Allah katakan kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kalian bersama yang benar. Nah pertanyaannya, yang benar itu yang mana? Yang orang sana bilang tak sampai, apa yang kita bilang sampai? Itu yang masalahnya. Maka untuk membuktikan, karena ini perkara agama, buktikan melalui Quran dan hadis. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur Rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada ulama di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian beda pendapat, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Di seberang sana orang berkata tak sampai, di kita mengatakan sampai. Siapa yang nokoh di antara kita yang berkata sampai atau yang berkata tak sampai? Dan apa alasan mengatakan tak sampai? Mengatakan alasan tak sampai hadis Nabi, apabila mati anak Adam putus amalnya, putus. Apabila mati anak Adam putus amalnya. Apabila mati Abi Maulana putus amalnya. Kecuali 3 amalnya Abi Maulana tadi. Pertama, sedekah jariyah, wakaf. Abi Maulana pernah mewakafkan 1 sak semen ke pesantren. Selama kegiatan pesantren itu berjalan, maka Abi Maulana mendapatkan pahalanya. Kemudian Abi Maulana mewakafkan 1 sak semen untuk pembangunan diskotik. Selama diskotik berjalan, ngalir juga lah dosanya. Itu yang dimaksud dengan kata wakaf jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan, bukan yang ilmu yang dimanfaatkan. Abi Maulana mengajarkan ilmu kepada si Udin. Datang Udin tadi diamalkannya, Abi Maulana sudah mati. Ketika Udin mengamalkannya, hasilnya ngalir ke Usaya. Kalau Usaya mengajarkan si Udin ilmu togel, maka ketika Udin main togel ngalir ke saya. Ketika Abi Maulana mengajarkan Al-Quran, ketika Udin mengamalkannya, memanfaatkannya, ngalir pahalanya ke saya. Maka kalau ibu punya ilmu yang tidak-tidak, jangan sebut ke kawan. Kenapa? Karena takut nanti dimanfaatkan kawan, ibu mati mendapatkannya. Paham? Kemudian anak yang soleh, nggak saya bahas. Artinya apa? Nabi menceritakan tentang orang yang mati, bukan menceritakan orang yang hidup. Nabi tidak cerita yang hidup. Udin bertetangga Maleman, apabila mati Udin, putus amalnya Udin.
Leman nggak disebut. Datang Leman ikut Sirul Muqtadin, baca sama dia, kirim pahala untuk Udin. Kata orang tak sampai karena dalilnya tadi. Lu itu kan, mana ada hubungannya? Makanya kalau ngaji pakai otak. Ya. Apabila mati Udin, putus amal Udin. Datang orang bilang, Leman, jangan kau baca sama dia untuk Udin. Nggak nyampe, udah putus loh. Kok Leman yang kau putuskan? Kan nggak ada hadisnya. Apabila mati Udin, putus amal Leman. Kan apabila mati anak Adam, putus amalnya. Berarti kan yang mati. Sirul Muqtadin udah mati belum? Berarti kan nggak disebut. Jangan dikait-kaitkan. Apabila mati Udin, putus amal Udin. Leman enggak. Mau kemana kok Leman? Mau baca sama dia. Tapi udah putus, yang putus Udin. Udah. Maka nggak cocok hadis itu ditarik untuk membatalkan kirim pahala. Nggak cocok. Terus pakai yang mana lagi? Pakai An-Najm 3839. Tidak ada dosa kecuali yang dikerjakan. Tidak ada pahala kecuali yang dikerjakan. Kan jelas. Udin mati, tidak ada pahala kecuali yang dikerjakan Udin. Maka kalau Leman mengerjakan pahala, berarti untuk Leman, bukan untuk Udin. Dalilnya apa? Al-Quran surah An-Najm ayat 3839. Inilah yang sering orang tuh tunjukkan mana kekuatan Sirul Muqtadin. Nih tengok ayatnya, tidak ada pahala kecuali yang dikerjakan. Udin udah mati, pahala yang dikerjakan untuk Udin. Datang Leman baca sama dia, ya untuk Leman bukan untuk Udin. Ayatnya Quran An-Najm 3839. Cuman itu. Makanya kalau ngaji pakai otak. Ya. Coba kalau pakai otak. An-Najm 3839. Nah ini ngaji ini tuh nggak berotak ya. Supaya berotak 3637 3839. Nah baru pakai berotak ya. 36 37 38 39 itu baru pakai otak. 36 37 38 39. Nah itu baru pakai otak. Kalau enggak ya berarti nggak pakai otak. Apa disebutkan di ayat 36? Sudahkah diberitakan kepada mereka apa yang terkandung dalam ajaran Musa? Ibu Sirul Muqtadin, sudahkah kalian tahu apa yang terkandung dalam ajaran Musa? Ibu tahu nggak? Tahu nggak? Enggak tahu. Dan apa yang terkandung dalam ajaran Ibrahim? Ayat 38. Apa namanya 37-nya? Tahu nggak yang terkandung dalam ajaran Ibrahim? Enggak tahu. 38 baru dijelaskan. Seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, tidak ada pahala kecuali yang dikerjakannya. Artinya zaman Ibrahim dan zaman Nabi Musa masing-masing zaman Ibrahim dan Musa, bukan zaman Nabi. Datang dia ambilnya ayat ini dibawanya ke zaman Nabi Muhammad. Macam mana ini? Kepling pertama wa Udin, kepling kedua wa Leman. Datang dia minta surat dari wa Udin di masa kepling wa Leman. Gila nggak ya? Mana bisa lagi? Itu kan zamannya zaman lama. Kepling lama wa Udin, kepling baru wa Leman.
Mintanya surat dari Kepling yang lama untuk berlaku di zaman Kepling lagi. Tidak ada dosa kecuali yang dikerjakan untuk nabimu. Tidak ada pahala kecuali yang dikerjakan. Berlaku di zaman Musa dan Ibrahim. Nah sekarang zaman siapa? Zaman Muhammad. Surat Tur ayat 21. Apa kata surat Tur ayat 21? Orang yang beriman, anak cucunya mengikuti mereka dalam iman, kami hubungkan. Kalau tengok ayat tadi putus, nengok yang ini hubung. Ya. Yang tadi putus, yang sekarang hubung. Ini nih, makanya Islam ini terpecah belah. Ini nih, gara-gara banyak anak berotak ngaji ini. Saya tanya kiai, ya, kalau di pesantren, kalau di Aceh, kalau pimpinan pesantren itu sering dipanggil apa? Abu. Saya tanya Abu, menurut Abu orang Kristen masuk surga apa enggak? Kata Abu itu masuk surga. Cuman Abunya kita rahasiakan lah, nggak usah disebut lah. Abunya nanti tahu sendirinya itu siapa. Orang Kristen masuk surga apa enggak? Kata dia masuk surga. Saya tanya dalilnya mana? Quran kata dia. Loh, apa ada dalam Quran disebutkan orang Kristen masuk surga? Ada. Mana dalilnya? Buka Al-Baqarah 62. Al-Baqarah 62 dalil menyebutkan orang Kristen masuk surga. Apa bunyinya? Sesungguhnya orang yang beriman berarti kita lah. Orang Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, amalnya baik, maka dapat pahala. Berarti Kristen pun dapat pahala. Maka tak jarang kita melihat umat Islam dukungannya kepada kafir tinggi karena ada ayat ini. Ya, nah inilah ini. Kira-kira ibu tahu Abu siapa itu? Abu Janda. Ya. Ya. Kita tanya Abu Dayah, bagaimana menurut Abu? Apakah Abu setuju dengan Abu yang sana mengatakan orang Kristen pun masuk surga pakai dalil yang tadi? Oh, tak setuju aku. Jangan main tak setuju. Dalilnya mana? Dia mengatakan itu masuk surga, ada dalilnya. Abu Dayah mengatakan tidak setuju, dalilnya mana? Karena kalau beda pendapat kembali ke Quran dan hadis. Oh, aku juga berdalil. Mana dalilnya? Dalilnya Al-Imran ayat 85. Nah, wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa mencari agama selain Islam, maka agama itu tak diterima darinya, di akhirat dia rugi. Nah, kalau beda pendapat kembali ke Quran. Kalau beda pendapat kembali ke Quran. Yang satu Baqarah 62, yang satu lagi Ali Imran 85. Kedua-duanya pakai Quran. Baru kita tanya, berarti dua-duanya betul nggak? Betul dua-duanya. Cuman kita tanya yang berotak yang mana gitu. Makanya ngaji mesti pakai otak. Ya. Bagaimana pakai otak? Al-Quran itu jumlah ayatnya 6.600 berapa? 6.660. Dah, 6-nya nggak ada lagi. 3610. 6.660. Ustaz, udah ku hitung, tak ada 6.660. Apanya yang ibu hitung? Itulah bulat-bulat itu. Bulat-bulat. Bikin bohong-bohong. Nah, mana 6.660?
1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji pahala, 1000 janji dosa, udah 4000, 1000 kisah, 1000 perbandingan, udah 6000, 500 halal haram, 100 doa dan tasbih, udah 6600, 60 nasikh dan mansukh, ayat yang dibatalkan karena turun ayat yang baru. Baru kita tanya, Baqarah 62 tadi apakah masuk ke 1000 perintah? Bukan. 1000 larangan? Tidak. 1000 janji pahala? Ya enggak. 1000 janji dosa? Tidak. 1000 kisah? Enggak juga. 1000 perbandingan? Enggak juga. 500 halal haram? Ya tidak. 100 doa dan tasbih? Bukan. 60 nasikh dan mansukh? Dibatalkan karena turun ayat yang baru. Gitu. Dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh nggak ziarah kubur? Boleh nggak? Yo, kan saya baca hadisnya. Dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh nggak? Ayo. Dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh nggak? Nggak boleh, kan dilarang. Nilai ini merencel nih ibu Sirul tadi. Tadi bilang dilarang, masih bilang boleh. Dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh nggak? Nggak boleh. Kapan? Dulu. Tapi mana ada tapi? Kalau tak boleh, tak boleh. Gini loh Ustaz, mana ada gini-gini. Kalau bilang tak boleh, tak boleh. Kapan? Dulu. Sekarang berziarahlah. Boleh nggak? Kapan? Sekarang. Tapi jangan pakai tapi karena boleh. Di sini ada oknum perusak. Ada oknum perusak. Dulu boleh nggak ziarah? Sekarang boleh nggak? Tapi katanya ada oknum perusak. Apa itu? Kalau mau ziarah jangan dikhususkan waktunya. Nah, ini perusak. Dia bikin aturan penambahan, aturan tambahan di dalam aturan agama. Dulu kularang, tapi mana ada tapi? Kalau larang ya larang. Sekarang silakan. Tapi mana ada tapi silakan. Datang oknum perusak, kalau mau ziarah jangan dikhususkan waktunya. Maka dengan alasan itulah orang yang ziarah menjelang Ramadan, orang yang ziarah setelah lebaran, katanya bertentangan dengan dalil. Mana ada dalilnya? Kalau dalil bilang sekarang silakan, terserah kau, kapan kau. Karena udah boleh. Nah, dia tambahkan sedikit. Jangan dikhususkan waktunya. Kalimat itu kita tanya, itu dari Quran, surat apa, ayat berapa? Oh, tak ada dalam Quran. Dari hadis dari siapa? Oh, tak ada juga. Berarti dari otakmu. Ya, tak boleh main-main. Nah, ini. Jadi salahnya jamaah Islam liberal, dia kembali ke Quran tapi dipakainya surat Baqarah 62, ayat yang sudah dinasakh. Nah, ini kembali ke Quran. Kita benarnya di mana? Kembali kepada Quran ayat pembatal. Nah, ini masalahnya. Nah, padahal kan aturannya udah ada. Nah, Yahudi dan Nasrani benar kapan? Periode Yahudi. Nasrani kapan benar? Periode. Jangan 3 periode. Ya. Kalau udah ada, mana ada 3 periode lagi? Sekarang periode Islam. Ini bukan cerita periode politik, nggak ada cerita politik. Ini saya cuma ceritakan ini aja. Ya. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini rusaknya. Nah,
Coba kita lihat surat Muhammad ayat 19. Nah, apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pakai fa'lam. Kalau kita tengok hadis, afdalu zikri la ilaha illallah, tak pakai fa'lam. Kalau pakai qala Nabi SAW, afdalu zikri, jangan tambah fa'lam, karena dalam hadis tak ada fa'lam. Ustaz, aku pengennya pakai fa'lam. Oh, kalau pakai fa'lam silakan. Qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambika, mintakan ampunan untuk dosamu. Walil mu'minin, dan dosa orang lain. Artinya apa? Kalau dia ahli la ilaha illallah, maka jatahnya ada doa dari kaum muslimin. Makanya kaum muslimin kalau mati dia, walaupun alimnya luar biasa, 1000 hadis dihafalnya, Quran lengkap dengan asbabun nuzulnya, kalau mati dia tetap wajib kaum muslimin menyolat mayatkannya. Kenapa? Karena kita masih butuh doa orang yang hidup. Dalilnya surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah, mintakanlah ampunan untuk dosamu dan dosa orang mukmin. Ini jangan dilaga lagi dengan An-Najm 3839, karena itu udah untuk Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Jadi banyaknya orang-orang mencaci Sirul Mubtadin dengan alasan Quran dan hadis. Salahnya bukan tak ada ayat, tetapi ayat yang untuk siapa dipakainya untuk kita. Dah, jelas enggak? Jangan asal dah. Pulang tahap apa bicaranya Ustaz? Enggak jelas ini. Kau yang enggak nyimak, aku pula kau salahkan. Ini mohon maaf ya, kaki saya naik tinggi, baru mana bocor. Bukan kita tidak sopan, tuntutan fisiknya. Ini pun lemas ya, lemas. Cuman tetap insya Allah berjalan. Nah, coba mau dari mana lagi? Tuh tengok Sirul Mubtadin di Aceh pakai nujuh huruf. Senuju. Nah, punya senuju belum pungo. Kah yang pungo. Loh, kan nujuh itu kan budaya Hindu. Oh, iya. Maka kalau Hindu bikin, kita jangan bikin. Orang Hindu, ya, nikah nggak? Hindu nikah nggak? Ya udah, kalau Hindu nikah kita jangan nikah, karena sama. Hindu bikin pesta nggak? Ya udah, kita jangan bikin pesta, karena sama dengan Hindu. Nujuh nggak? Ya udah, kita jangan nujuh, karena sama dengan Hindu. Makanya kalau ngaji pakai otak kan gitu. Oke. Ini ada bukit tak bernama. Bukit apa? Ya tak bernama, jangan dinama-namain. Ya, ini ada bukit tak bernama. Bukit apa? Bukit tak bernama. Ini sebelahnya ada bukit lagi. Bukit apa? Ya tak bernama. Dah. Duduk Nabi Adam di atas bukit ini. Nabi Adam duduk di atas bukit, baru bernama Bukit Adam. Bukit apa? Bukit Sofa. Karena Adam Safiyullah, maka disebutlah bukit ini Bukit Sofa. Kalau dulu nggak bernama. Dulu bukit apa? Sekarang? Kenapa?
Karena Adam duduk situ. Kata siapa? Baca itu di tafsir Ruhul Bayan, ya, tafsir Ismail Hakim, Ruhul Bayan, baca di situ. Ya. Nah, jadi sekarang Hawa duduk di bukit sebelahnya, maka disebutlah dia Bukit Marwah karena diambil dari Hawa. Oke, dah bernamalah bukit tadi. Belakangan datang Ibrahim meletakkan istrinya di sini sama anaknya Ismail. Kebetulan apa enggak itu? Kebetulan apa enggak? Loh kok kebetulan? Ini syariat. Karena waktu Adam duduk di atas bukit Safa, Adam berkata, ya Allah, ya Allah, kau kan tahu aku ini manusia lemah. Kenapa kau datangkan aku iblis? Terakhir iblis tokohinya aku. Terusir aku dari surga gara-gara iblis nokoh aku. Nah, iblis yang nokohi aku di surga dulu pun, sekarang kau turunkan lagi ke dunia. Ini kalau sempat ditokohinya aku lagi, ini kemana lagi aku ditampakkan? Begitulah. Jadi dialog Nabi Adam ada 5 dialognya, cuman saya nggak ngambil di bidang itu. Nah, jadi kalau dibuka ini tentang raja dan khauf, cuman saya nggak buka itu. Maka Nabi Ibrahim meletakkan anaknya di antara Safa dan Marwah. Maka status tanah tadi yang tak bernama sekarang udah bernama, sekarang naik meningkat menjadi syiar Allah. Jadi nama wilayah Safa dan Marwah syiar Allah. Udah. Terus bagaimana? Belakangan datang Bani Jurhum. Ketika pemuda Bani Jurhum dengan pemudi Bani Jurhum berzina di Ka'bah, maka Allah kutuk menjadi manusia batu. Yang satu Isaf, maka menjadi patung Isaf laki-laki, yang satu Na'ilah menjadi patung wanita. Maka diletakkan oleh Bani Jurhum tadi di dekat Safa satu, patung Isaf di Na'ilah, Na'ilah di dekat Marwah satu. Terus bagaimana? Mereka di musim haji, mereka sa'i. Orang kafir itu sa'i di musim haji. Sa'inya sama sama kita. Berapa kali? 7 kali. Sa'inya sama. Kelakuannya sama, musimnya sama, keadaannya sama, doanya beda. Kalau kita manggil siapa? Manggil Allah. Kalau dia manggil patung. Wahai Isaf, berkatilah kami, katanya kusuknya patung itu. Pergi dia ke Na'ilah, wahai Na'ilah, berkatilah kami. Kelilingnya sama 7 kali, musimnya sama, musim haji, tempatnya sama. Begitu Nabi bercerita tentang mereka kepada sahabat, sebagian sahabat tak mau lagi sa'i di tempat itu. Kenapa? Dengan alasan ini sudah menjadi tempat musyrik. Kalau sudah jadi tempat musyrik, ngapain kita di sana? Pemikirannya kayak agak-agak Wahabi juga sedikit. Ya kan? Man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Ngapain kami sa'i di sana? Memang dulu tempat Ibrahim, tapi sekarang sudah menjadi tempat musyrik. Kami nggak mau. Turun ayat. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah bagian dari syiar Allah. Maka tidak ada dosa bagi kalian sa'i di tempat itu. Sama nggak sa'i kafir sama sa'i kita? Sama. Hanya beda panggilan. Kalau kita manggil Allah, dia manggil patung.
Tapi apa kata Allah? Tidak ada dosa kau sa'i di sana. Kenapa? Karena doanya beda. Baru kita tarik. Hindu Nujuhani, tempatnya sama nggak sama kita? Enggak. Hindu di mana, kita di mana? Dari tempat udah tak sama. Bacaannya beda. Keadaannya kok masih dibilang sama? Kenapa tidak mengambil pelajaran dari Quran? Makanya saya bilang kalau ngaji itu berotak. Saya kalau di Facebook malas saya nanggapinya. Di share-nya di Facebook saya anggap gila ini. Tapi kalau mau duduk, ayo bersama duduk. Ayo kita babnya ilmu. Duduk. Duduk, kau bawa Quran, kau bawa Quran. Kau bawa kitab, kau bawa kitab. Kau bawa hafal hadis, bukan kau aja yang hafal. Kau belajar Isqobul Huruf, bukan kau aja, aku juga belajar. Duduk kita, ayo duduk. Kau berdakwah, aku berdakwah. Beda dakwahmu dengan aku. Maka kita uji siapa yang ngokoh, siapa yang jujur. Itu. Saya kalau diajak bertumbuh, tak bisa lagi dalam masih. Kalau ini masih insya Allah. Kalau bertumbuh kan. Dulu badan saya 143 kilo. Dulu. Sekarang tinggal 83. Obat diet saya minum. Ternyata obat diet yang diiklankan di TV tak betul semua. Tak betul. Obat diet yang paling bagus gula. Kalau udah gulanya tinggi, putusnya itu. Itu yang obat diet. Bismillah. Nah, berarti Nujuhani boleh nggak? Kalau begitu di mana duduk man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang menyerupai satu kaum itu bagiannya? Nah, Wa'udin mirip Wa'leman. Bisa nggak kita panggil Wa'leman Wa'udin? Ya kan? Siapa yang menyerupai? Makanya kalau ngaji pakai kota. Man barang siapa tasyabbaha nyamar. Ustaz, kenapa Ustaz artikan tasyabbaha itu nyamar? Baca di Ali Imran ayat 7. Ma tasyabbaha. Jadi itu aja kita ambil. Barang siapa yang nyamar, wa'udin nyamar dengan kaum, Wa'leman ngumpul 10 orang, Wa'udin datang 1 ke dalam kelompok Wa'leman, jadi berapa? Maka yang 1 bagian dari 10, jadi berapa? Jadi 11. Gitu maksud hadis. Bukan kalau mirip langsung sama. Dari mana konsepnya? Ibu pulang Sirul Muqtadi. Bagus tak? Bagus. Ibu pulang. Ibu ini man. Tiba-tiba di jalan ketemu kawan sedang gosip. 10 orang. Ibu gabung. Maka ibu bagian dari yang 10. 10 kali ngapain? Ya udah, ibu juga bagian tukang gosip. Gitu maksudnya. Ibu selesai gosip. Selesai gosip apa belum? Nah, pergi gabung ke Sirul Muqtadi. Maka ibu bagian. Begitu maksudnya. Dan ini diperkuat oleh Quran An-Nisa ayat 140. An-Nisa ayat berapa? 104. Apabila mereka cerita yang bukan-bukan,
jangan kau duduk di situ. Kan gitu kata ayat. Kalau kau terconggok di situ, innakum izan misluhum, kau sama dengan mereka. Itu maksudnya. Bukan kalau mirip wa liman, mirip wa adul. Masuk wa adul bukan gitu. Nah, makanya kalau ngaji pakai otak. Dah, jelas? Jelas. Dah. Sirul Muqtadi, kalau ada orang mati bikin kenduri apa tidak? Kata orang sebelah sana betul apa tidak? Salah. Makanya kalau ngaji udah. Ustaz, itu orang Sirul Muqtadin kalau meninggal mereka bikin kenduri, itu menyalahi sunnah. Kalau kita baca hadisnya tentang keluarga Ja'far keluarganya meninggal, ya. Apa namanya tentang hadis al Ja'far, keluarga Ja'far, kata Nabi masakkan makanan untuk yang kena musibah. Berarti secara hadis orang yang masak untuk yang kena musibah. Di Sirul Muqtadin dia yang masak untuk orang kampung. Kan gitu kan? Yang betul yang mana? Nah, yang betul yang mana? Sirul Muqtadin salah apa enggak? Salah. Kenapa? Karena dia pula yang masak untuk orang kampung. Harusnya orang kampung yang masak untuk, ya. Makanya kalau ngaji pakai nah, farudduhu ilallah wa rasul, kembali kepada Quran dan hadis. Betul nggak itu? Betul. Artinya apa? Orang kampung yang masak untuk mereka ada perintahnya, dan tak mungkin benda masak tok, maka sekarang mentahnya dikasih duit, dikasih, kan gitu. Ngasih apa ibu? Ngasih apa? Ngasih duit pecah 1.000 kan? Ya udahlah, ya kan? Dah timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya? Udin kemalangan, dah Wak Leman ngasih makanan, betul apa enggak? Betul. Tiba-tiba Udin pula yang bikin kenduri. Dengan hadis tadi cocok enggak? Enggak cocok. Dalil kita apa? Quran dan hadis. Di hadis nggak cocok, di Quran coba cek. Wasari'u ila maghfiratin, apa sambung? Nah, nggak bisa kan? Sering kan baca Quran, ya kan? Cuman biasanya kadang-kadang ibu-ibu jauh lebih mantap baca Quran ketimbang bapak-bapak. Iya. Tengok orang ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bapak-bapak yang tak ada, tak kemana semua, ya kan? Makanya hafalannya pun payah itu. Jadi kita uji aja bapak-bapak, banyak tak beres. Bapak-bapak, saya tanya ke bapak-bapak, kalau memang Islam cinta sama Quran, coba sambung. Saya bilang, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Sambung. Dia bapak-bapak ini enggak bisa dia nyambung. Memang parah bapak-bapak. Tapi begitu saya uji kepada ibu-ibu, nah, qul ya ayyuhal kafirun, langsung sambung aja. Memang paten ibu-ibu.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Perintah nggak ini? Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Perintah nggak? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, seruan Rasul. Kalau Allah dan Rasul menyuruh kamu, jadi kalau Allah menyuruh, lakukan. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Nah, berarti kita diperintahkan apa enggak kepada ampunan Tuhan? Diperintahkan. Dan bersegeralah kalian kepada surga. Jangan antrilah masuk surga. Jadi masuk surga ada antri, ada enggak antri. Kata Allah, jangan antri, bersegera kalian ke surga. Ayat 133 surat Ali Imran. Masuk ayat 134. Penjelasannya, walladzina yunfiquna fis-sarra' wat-dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Udin tadi meninggal keluarganya, lapang apa enggak? Sempit. Kata Allah, bersegera kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Nah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Caranya bagaimana? Orang yang menafkahkan hartanya saat lapang dan sempit. Ayah Sudin meninggal, ibu ngasih sumbangan, cocok dengan hadis keluarga Ja'far. Karena kata Nabi, bantu dia. Udah ibu bantu, berarti ibu udah cocok dengan hadis. Datang Udin tadi masaknya makanan untuk yang lain, cocok dengan Quran. Makanya tafsir Ibnu Katsir menjelaskan pada tafsir ini, ya, fi jami'il ahwal, seluruh keadaan. Maka saat dia sedang begitu pun tak terhalang untuk dia bersedekah. Di sini kelebihan sirul muqtadim. Ya, saya cerita ayat loh, saya cerita hadis. Itu pun begitu ditonton orang video saya, apa itu Ustaz? Nggak berdalil gitu. Rasanya pengen orang ini. Enggak, cuma gini aja. Ya. Jadi kenduri kematian itu boleh nggak? Boleh. Jangan dipotong video itu, kadang-kadang dipotongnya. Tak boleh, dipotong ini. Boleh nggak? Boleh. Pernah nggak Nabi datang ke tempat orang meninggal dikasih makan? Pernah. Dari mana Ustaz tahu? Ya baca riwayat Imam Abu Daud. Waktu itu meninggal suaminya, istrinya bilang sama orang lah, kalau istilahnya saya bahasakan deh, tanya, ada apa kak? Nah, tolonglah belikan kambing dipajak langsa itu. Oh, udah tutup kak. Nah, carikanlah. Tak ada kak. Itu si Polan ada itu, si Leman bawa kambing pulang. Nah, tanya sama Leman. Nah, kata Leman nggak dikasihnya. Nah, coba kau tanya istrinya, karena Leman itu takut kali sama bini itu. Ya kan? Takut kali dia sama bininya. Kalau bininya bilang oke lah itu. Terakhir diumpanya lah istrinya. Dijualnya lah. Maka orang Arab sana sukanya kambing kan main bakar-bakar aja gitu. Bukan kayak kita beli kelapa, rendam lagi gini-gini. Orang tuh suka membakar aja. Maka datanglah istri ini tadi ke makam. Rasul pada waktu itu sedang menasehati tukang gali kubur. Kata Nabi, nah luaskan bagian kepalanya sedikit, jangan disempitkan. Kita kalau gali kubur itu jangan pas-pas kepala. Ini kadang-kadang mungkin musuh nih kan. Kepala ya pas-pas saja bikinnya. Kata Nabi ya lapang kalah sedikit. Galah. Datang istri almarhum tadi ngundang Nabi makan ke rumah. Ngundang Nabi makan ke rumah. Datang Nabi sama sahabat yang tukang gali kubur tadi. Makanlah. Dihidangkan lagi yang kambing tadi. Yang dibeli sama yang dibeli sama istri Pak. Kambing siapa? Kambing Pak Leman. Yang jual siapa? Istri banyak nggak istri model istri Pak Leman? Minum lah saya.
Nah, dalam cerita itu lagi ya, kita lanjut. Artinya apa? Begitu Nabi ngunyah makanan tadi, Nabi merasakan aneh, karena Nabi nggak pernah masuk ke tenggorokannya hal-hal yang tak pantas untuk dimakan. Kata Nabi, nyolain sama, lain sebagai apa? Datang istrinya, betul ya Rasulullah, aku tadi menyuruh orang pergi ke pasar, pajaknya udah tutup, ada orang bawa pulang kambing, nggak dijualnya, kusuruh jumpai istrinya, inilah yang disembelih ini. Akhirnya Nabi tak jadi memakannya. Kata orang Wahabi, ini bukti bahwa Nabi tak makan daging keduri. Aduh, makanya kalau ngaji, saya nggak bilang loh. Ya, tak jadi dimakannya gara-gara kambing ini tidak dibeli dengan syariat yang sah, maka tak dimakan. Rotinya bagaimana? Nah, artinya apa? Dicontohkan Nabi ada, dari Quran juga ada. Maka ketika ada orang mengatakan itu haram dimakan, keduri kematian itu bid'ah haram dimakan, berarti dia telah memfitnah syariat Islam. Jelas. Saya bicara bukan kombur. Ya, saya bicara jelas. Apa lagi mau dibahas? Cocok ini, kalau nggak cocok kita ganti tema ya. Apa lagi? Ibu mau nanya apa? Nggak ada tanya, berarti selesai lah. Ustaz, apa boleh baca Quran di kuburan? Baca Quran di kuburan boleh. Yang nggak boleh baca Quran dikuburkan. Ya, baca Quran di kuburan boleh. Dari mana Ustaz tahu? Baca Riyadhus Shalihin, bab fadlil muslimin wal fuqara wal hamilin. Hadis pertama, Bukhari Muslim. Tukang sapu masjid meninggal, dikuburkan sahabat. Nabi datang, tanyanya, mana pola? Udah meninggal ya Rasul, udah kami kuburkan. Kali lihat, mentang-mentang yang mati orang susah, nggak kok kabari aku, kata Nabi. Kalau bupati yang mati sibuk kalian, begitulah umpamanya. Dulu nih, kata Nabi, tunjukkan kuburnya kepadaku, tunjukkan. Waktu sahabat diminta Nabi menunjukkan kuburnya, apa mungkin sahabat tadi di Masjid Nabawi dari pintu, Muhammad kuburnya sana, kau pergi ke sana, nanti ada simpang belok, terus sana, situlah. Mungkin nggak? Tentulah Nabi bersama sahabat ke kubur. Ziarah atau bukan? Ziarah. Sampai ke sana Nabi berdoa, sholat mayit malahan, sholat mayit di kuburnya. Baca Fatihah apa enggak? Boleh nggak baca Quran di kuburan? Ada orang sebelah mengatakan tak boleh. Makanya kalau ngaji, ya itulah itu. Saya nggak bilang itu. Ya. Bagaimana sahabat Ansor, Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitabnya Ar-Ruh, ada halaman 19, ada halaman 21, tergantung cetak kalau tak salah saya.
sahabat Ansor, orang Madinah, kalau kawannya meninggal, mereka itu mengkhatamkan Quran di kuburnya. Mengkhatamkan Quran di kuburnya dalam kitab Ar-Ruh. Yang bilang siapa? Ulama, orang yang anti baca Quran di kuburan. Di Langsanya ada nggak orang yang anti baca Quran di kuburan? Ada. Ulamanya bilang, ya, ulamanya bilang, sahabat Ansor bergantian baca Quran di kuburan sampai khatam. Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad baca Fatihah. Ada lagi perintah yang lain, banyak lagi. Orang sebelah berkata pakai hadis, jangan jadikan rumahmu seperti kubur. Nah, itulah dalil tidak boleh baca Quran di kubur. Makanya kalau ngaji, kan keluar lagi jurus itu. Kening udah. Ustaz, kalau ada orang meninggal boleh nggak baca Quran? Misalnya Wa'udin mati, yang macam-macam kata Udin, aku masih sehat, aku udah vaksin 3 kali aku gitu kan. Misalnya Wa'udin mati, boleh nggak baca Quran? Boleh. Dari mana Ustaz tahu boleh? Nah, iza hadartum, kalau kamu hadir kepada orang sakit atau mayit, maka ucapkanlah perkataan yang baik, kata Nabi. Kalau kau melayat, ucapkan perkataan yang baik. Ya, kemudian meninggal, ibu datang, kan gitu. Kita melayat, diperintahkan Nabi apa? Ucapkan perkataan yang baik, maka jaga cakap. Kata Nabi, sebaik-baik perkataan adalah Quran. Jelas? Berarti yang terbaik apa? Baca Quran. Sekarang orang sebelah kita tengok, ada orang meninggal, dia bercakap. Diejeknya yang baca Quran. Kata Nabi, kalau melayat, ucapkan perkataan yang baik. Kata Nabi, sebaik-baik perkataan adalah Quran. Berarti yang lebih baik yang baca Quran, bukan yang bercakap. Orang sebelah malah bercakap, tidak baca Quran. Katanya itu yang benar. Makanya kalau ngaji, nah, kata Nabi, riwayat Imam Muslim ini, hadis ini, masalul ladzi yadhkuru rabbah, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Tuhannya, dengan yang tidak mengingat Tuhannya, kama salil haji wal apa namanya? Ya, perumpamaannya sama seperti orang yang hidup dan yang mati. Nah, leman mati. Ya, saya Maudin datang. Kata Nabi, orang yang berzikir dengan tak zikir, bedanya jauhnya hidup dengan mati. Leman mati, kami datang Maudin. Udin baca Quran, berzikir namanya. Saya bercakap. Kan begitu. Jumlah yang mati berapa? Loh, berarti nggak nyimak. Leman mati, saya ngelayat sama Udin. Udin baca Quran, saya ngomong. Kata Nabi, mau baca zikir dengan tidak zikir, bedanya jauhnya kayak hidup dengan mati. Quran zikir apa enggak? Zikir. Leman mati, saya ngelayat sama Udin. Udin baca Quran, saya ngomong. Berapa yang mati? Ya. Begitulah nilainya orang-orang yang bercakap melarang orang lain baca Quran. Makanya hatinya mati. Diajak pun agama ini kayaknya dia berat, mau udah mati hatinya. Nah, Ustaz, apa Nabi baca Quran waktu orang meninggal? Mana aku tahu?
Anggap ajalah Nabi tak baca Quran. Nabi kan ngomong, ya udah, maka aku pun ngomong lah. Jangan begitu. Omongan Nabi nilainya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diomongkan Nabi melainkan wahyu. Omongan kita apa? Pehtem. Itu. Nah, oke, kita lanjut. Waktu ayah saya meninggal, saya sebagai anak, pikiran saya kacau apa? Kacau. Saya tanya sama Udin, waktu meninggal ayahmu kemarin gimana perasaan? Ya kacau lah bang. Nah, terus kenapa? Ya memang gitulah perasaan gelisah segala macam, gitu begini macam lah. Maka karena dia kena musibah, Nabi perintahkan hiburlah mereka. Berarti kita diperintahkan menghibur mereka. Jadi kalau ada orang meninggal, hibur dia. Jelas? Nah, keyboard mana yang kita undang? Kan mesti dihibur. Ya. Siapa biduannya? Hiburlah dia. Tujuannya apa? Untuk menginstal imannya supaya naik, supaya dia stabil, imannya naik. Nah, bahan hiburannya apa? Wa iza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan Quran, imannya nambah. Makanya perlu baca Quran supaya imannya nambah. Cocok nggak? Cocok. Ustaz, itu ayahku meninggal kemarin, orang baca Quran, imanku nggak ada nambah. Mungkin waktu itu kok nggak beriman, makanya nggak ditambah. Coba kalau beriman, mana mungkin ayah dibantah. Nah, gitu. Dah, apa lagi? Apa dulu? Apa lagi pembahasan? Nah, mungkin di antara ibu dan bapak-bapak ada yang ibu ditanyakan sambil mungkin Abi duduk istirahat sejenak. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Abi, yang saya muliakan, bagaimana seperti Wahabi ataupun sekarang mengaku Salafi, mereka mengatakan Bapak Ibu Nabi dan mereka, apakah mereka itu bisa kita hukum kafir? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak melihat leman saya Amaudin. Saya tak melihat leman saya Amaudin. Kenapa? Cakapnya kemarin sayang. Man, kok sayang Pak Amaudin? Ya sayang aku. Nah, saya beritakanlah. Man, itu ayahnya Udin tadi jatuh dari pohon kelapa. Jatuh dari pohon kelapa. Saya tengok senyum dia. Berarti sayang nggak dia sama dia? Enggak, senyum. Wahabi, ayah Nabi masuk neraka. Senyum dia. Ya, senyum dia. Nah, kemudian nelpon si Wawan. Nelpon si Wawan. Apa kata Wawan? Enggak ayahnya Sudin tadi sama aku sekarang nih ya sama aku. Enggak percaya dia lebih percaya kalau kabar buruk. Kabar baik enggak suka dia. Kabar buruk. Nah, kira-kira ada otaknya enggak? Udah.
Datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ayahku di mana? Kata Nabi, ayahmu, abumu, ya, dalam neraka. Nah, dia pergi kecewa, pala dia nengok Nabi, pala. Maka Nabi berkata, sesungguhnya abumu dengan abiku sama-sama dalam neraka. Baru agak senang deh. Ada orang yang model gitu, kalau sendiri dia susah, kalau berdua nggak, walaupun dalam maksiat kan gitu. Ada yang model itu. Nah, abi dalam bahasa Arab ayah kandung boleh, paman juga boleh. Ayahnya Ibrahim siapa namanya? Azar. Ayah kandung bukan? Bukan, tapi disebut Abah. Nah, ada dua, ayah kandung sama ayah, ya apa namanya, sama paman. Andaikan ayah kandung Nabi yang dimaksud oleh hadis, maka berseberangan dengan surat Bani Israel ayat 15. Kami tidak mengazab sebelum kami utus rasul. Salah apa ayah Nabi? Ayah Nabi salahnya apa? Mau diazab salahnya apa? Salahnya bejat, tak bejat ayah Nabi. Salahnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad belum. Kenapa tidak ikut Taurat dan Injil? Ya tidaklah, karena ayah Nabi Arab, bukan Bani Israel. Kami tidak mengazab sebelum kami utus rasul. Siapa yang bilang? Quran. Artinya apa? Jelas dalam Quran, ayah Nabi meninggal dalam keadaan ahlul fatrah, berarti tidak diazab. Kan gitu. Cuma orang Wahabi pala ayah Nabi gak jadi diazab, pala kali. Seharusnya bela, dia enggak, dia jadi pengacara untuk menjebloskan ayah Nabi ke dalam. Ada otaknya enggak itu? Makanya kalau ngaji pakai. Nah, terus bagaimana? Apakah kafir dia? Nah, itunya nggak usah bercakap lah. Nggak usah bercakap lah. Nggak usah di situ. Kalau sesat udah jelas. Ya, kalau kafir gitu ya nggak usah lah dulu. Ya, nggak usah lah dulu. Cuman kalau mau tempeleng silakan lah. Saya enggak. Oke. Apa lagi pertanyaan? Mungkin dari ibu-ibunya ada yang bersilakan, Bu, terkait seputar akidah atau yang lainnya. Bebas tanya apa aja. Kalau enggak saya yang nanya. Ya. Sampai jawab apa acara kita ini? Nah, itu kan pertanyaannya. Kadang-kadang ya kan, kita ini tidak suka dalil. Dengan ceramah nggak suka dalil. Kalau di Medan saya tengok orang pakai dalil di ceramah nggak suka. Karena kalimat yang paling dia suka itu bukan hukum, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Nah, senang kali dia dengar itu, karena mau ditutup. Ya, doa pun yang enak dia dengar itu Rabbana atina, karena mau wasallallahu. Makanya kalau baca doa, Pak Rabbana dulu mikir. Berbingung ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Tenang dia. Awak tambahin sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib ada 15 macam. Bingung dia mak. 15 macam ini yang pertama bagi 4 kan. Begitu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya, kalau ziarah kita bawa bunga boleh? Oh, Karena kan umumnya tergantung. Kalau ibu ambil bunga tetangga,
boleh bawa bunga, cuman jangan dibeli sama kafir. Terakhir panen kafir, jangan. Nah, apa boleh dia tabur bunga di kuburan? Boleh. Loh, kenapa boleh? Kias. Waktu Nabi melewati kuburan yang didengar Nabi cerita dari dalamnya, Nabi kasihan. Nabi ambil pelepah korma, Nabi belah dua. Ditancapkannya kedua kubur tersebut. Semoga Allah meringankan azabnya karena tasbihnya pelepah kurma tadi. Kenapa? Karena bertasbih kepada Allah, ya, yang di langit dan di bumi. Tentu ini juga bertasbih. Semoga Allah meringankan azabnya dengan sebab tasbihnya pohon ini. Nah, itu waktu itu Nabi ngigau apa enggak? Enggak. Artinya apa? Ini memang sah. Tasbihnya pohon, ya, meringankan azab kubur. Nah, kalau kita tanya, bunga itu bagaimana? Masuk nggak bagian dari kata pohon? Masuk, maka jangan bunga plastik. Jadi begitu diletakkan di kubur, tasbihnya meringankan azab orang dalam kubur. Begitu, maka haramlah membuang bunga itu dari kubur sebelum kering, karena menghambat orang dalam kubur dari bacaan tasbihnya pohon. Tapi kan orang Hindu pakai bunga. Oh begitu. Kata Nabi riwayat Imam Tirmizi, iza u'tiya, apabila kau diberikan haraihan, bunga yang harum, jangan kau tolak, karena bunga itu keluar dari surga. Waktu Adam diturunkan ke bumi, nah, ya, maka dari wangi-wangian Adam di surga tumbuhlah menyan. Dari Siti Hawa, dari keringatnya tumbuhlah bunga-bunga. Makanya bunga itu dari surga, menyan juga demikian. Nah, jadi hadis untuk itu ada. Menyan dipakai dukun, bunga dipakai dukun, air putih pun dipakai dukun, minyak wangi pun dipakai dukun. Nggak boleh pakai bunga, dukun pakai. Ya berarti minyak wangi itu jangan, karena dukun pakai. Nah, nggak boleh bakar menyan. Bakar menyan silakan. Yang menjadi nggak boleh mantranya. Bakar menyan pakai Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bungong kusarang bungong tungku kudong bungong gila, bungong kemang dibakdu digala Tuhan muda, misal bungong kemang dipangke di hati-hati di mata-mata. Bintang kala langit kemampu bintang gemilang. Jadi saya muka, saya Allah, saya Muhammad. Ini yang berselema. Ya, bukan salah di menyanyinya. Bakar menyan ai mudik ai, aku memakai bunga talipu, aku memakai pemanih ai bagi bunga kembang iswa, kembang Allah, kembang Muhammad, kembang baginda ya Rasulullah, tajam di aku kau ini. Ya. Ada orang Jawa sini? Ada. Uang raja pasung si jantan si perang punya dia aku kayak turun perpuk maka jantan si terku maka walas badan pawaki. Toko walas toko AC pajak bayi di situ. Menyanyi boleh. Menyanyi boleh. Mantranya yang jadi masalah. Nah, artinya apa? Bakar minyak boleh. Kalau Rasulullah bakar minyak, obat nyamuk aja bakar, nggak ada yang boleh. Ya, cuman mantranya yang jangan. Bakar minyak, tabur bunga,
Ya, baca selawat. Gini Ustaz, tengok orang itu berdoanya sambil nabur bunga. Harusnya kan berdoa begini, bukan gini. Oh, kalau begitu salahlah Nabi. Ingat kalau Nabi waktu dulu bikin pesejuk Fatimah dan Ali menikah, kan dibikinnya pesejuk. Bagaimana Nabi celupkannya tangannya, percikannya ke Fatimah sambil berdoa. Nah, bilanglah sama Nabi Muhammad, kau salah gitu. Harusnya begini doa gitu. Kurang ajar ya. Jadi artinya tabur bunga itu boleh, jangan dibeli sama kafir, ya, karena nanti bikin dia senang, bikin dia kaya gara-gara kita ini, jangan. Nah, manfaatnya meringankan ahli kubur dengan sebab tasbihnya bunga, tapi jangan bunga plastik, jangan pula bunga tai ayam. Kenapa? Karena kan ada kata Nabi bunga yang harum, artinya tidak semua bunga. Ada bunga penghinaan, ada bunga pemuliaan. Nah, orang pun ngasih bunga tai ayam kan? Nah, mulia penghinaan. Iya, begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak kita lihat, tapi orang sholat itu terlalu lebar membuka Kaki ini terlalu lebar. lebar. Kamarnya satu lagi. Iya, lebar kan dibikin wajah ya. Bagaimana nih? Macam mana? Betul juga lah. Kemudian satu lagi kebiasaan orang menurunkan mayat ke kubur itu dari mana aja. Kebiasaannya dari sampai. Ya. Seharusnya apakah dari kaki dulu, apa kepala dulu? Yang itunya lupa saya di kitab. Lupa saya. Ya lupa. Saya juga saya jawab. Saya lupa. Artinya sesuatu yang tak akurat malas saya. Ya lupa gitu. Nggak mau saya asal-asal. Saya kadang-kadang begini. Ada kadang-kadang perbedaan pendapat. Seperti Kashful Asrar dengan Tanwirul Anwar. Ada orang ceramahkan Kashful Asrar. Nah, saya nggak mau saya sukanya yang Tanwirul Anwar. Kenapa? Karena itu yang kuatnya. Nah gitu. Jadi ini agak lupa saya. Ya. Nah, pertanyaan pertama itu apa? Apa? Oh iya. Ada yang gini ya. Ya kan? Gini ya. Dah. Dia berdiri begini, ya kan, wa amat sebelah sana. Saya bilang rapatkan sah katanya. Dah, dia rapat sah apa rapat kaki? Iya kan? Padahal kan tadi perintahnya wa amat sini, wa udin sini kan gitu. Rapatkan sah. Mana ada rapatkan kaki? Yang ada rapatkan sah. Berarti ininya geserkan. Bukan kaki. Makanya kalau ngaji ya kan. Nah, bagaimana Rasulullah sholat? Pertama berdiri. Berdiri ini gini bisa, gini bisa, gini bisa, kan berdiri. Yang kedua menghadap kiblat, berarti kaki menghadap kiblat. Nah, yang mana jari menghadap kiblat? Nah, Ustaz, kalau kakinya cap goreng pisang gimana? Yang mananya jempol, walaupun yang ini tadi ke sana. Nah, lebar kaki semana? Shibran, 1 jengkal lebar kaki atau selebar bahu. Kau berdiri yang model gimana? Ustaz, aku berdiri yang model gini. Ah, kalau begini tumitmu sejempol. Sejempol. Kenapa? Karena ini kemari udah jadi lebar. Jangan ini begini, gini pula lagi. Ya. Jadi kalau dia begini, dia segini. Kalau begini, dia tumit sejempol. Maka ujung ini pas nanti selebar bahu. Apakah Rasulullah dulu masa sahabat dulu dia nempel kakinya di sebelah? Satu orang yang disebut Anas bin Malik menempelkan kaki dengan kaki sebelahnya. Yang disebut Nu'man bin Bashir
satu orang juga. Boleh jadi yang dilihat Anas, yang dilihat Nu'man. Boleh jadi yang dilihat Nu'man, yang dilihat Anas. Artinya cuma satu orang, sedangkan yang lain tidak. Maka menipunya Ibnu Utsaimin dalam menerjemahkan hadis, begitu luruskan saf dan rapatkan saf, karena aku dapat melihat dari belakang punggungku, kata Nabi, falaqad ra'aitu ahadana, maka aku melihat seorang di antara kami menempelkan bahu dengan bahu temannya, kaki dengan kaki temannya. Tapi Ibnu Utsaimin menerjemahkan, aku melihat para sahabat saling menempelkan bahu dan kaki. Nah, jadi kenapa ada dusta? Gitu. Jadi yang sebenarnya tidak nempel. Karena disebutkan dalam hadis cuman yang dari Nu'man dan dari Anas. Nah, orang sekarang enggak, malah dipaksakannya nempel. Kalau nggak nempel nggak sunnah katanya. Makanya kalau ngaji, ada pertanyaan dari titipan pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertama, bagaimana hukumnya kita menjual tanah untuk orang yang muslim? Lalu yang kedua, ada di antara teman daripada ibu-ibu ingin ikut jamaah Sirul Muhtadin, akan tetapi suami tidak mengizinkan. Mohon penjelasan. Kewajiban suami mendidiknya agama. Suami nggak ngizinkan terus siapa? Kau jangan ikut Sirul Muhtadin. Tak betul itu. Nggak, malam ini ada sama dia Sirul Muhtadin. Tak betul itu, sambil megang remote TV kan. Kau jangan ikut Sirul Muhtadin. Tak betul. Ya kan? Rayulah suaminya. Bang, aku bakal mati. Aku pengen selamat. Ku tengok abang mencit aja, ku tengok di tangan. Ya, kalau abang masuk neraka terserah abang, jangan abang halangnya aku. Nah, cuman jangan pergi tapi nasi tak dimasak. Sibuk Sirul Muhtadin. Mana nasi? Muhtadin. Jangan dimasak lah nasi. Begitu. Jadi jual tanah kepada non muslim, ya tak boleh. Kan ada larangannya itu, memang tak boleh. Kenapa? Karena besar nanti muslim di wilayah kita. Yang besar nanti kafir di wilayah kita. Di Medan itu dulu itu ada wilayah Islam, masjidnya besar. Belakangan yang Islam jual sama kafir ini, kasihan kita nengok masjidnya. Ya, tak boleh. Cuma yang kafir banyak duitnya, yang Islam tak ada duitnya. Inilah. Nah, maka bersabarlah, berdoa, jangan jual kepada kafir. Kafir ini baik kali. Makanya ada ayat, sebelum kau masuk agama mereka, dia tak senang. Jadi percaya kita sama ayat apa sama orang yang sedang berpura-pura. Itu biawak masuk ke dalam kandang ayam, gitu kan? Jangan, nanti makannya ayam. Enggak, ada biawak yang baik. Wallah. Ustaz, ada pertanyaan terakhir dari ibu sebelum kita tutup. Kalau bisa saya jawab, kalau tak bisa. Jadi ulang-ulang. Nah, ulang-ulang dilasa. Udah hilang, Ustaz. Nah, Udah hilang. ulang-ulang kan gitu. Pulang ke Gure. Itu kan sebenarnya Gure sebelum tadi banyak kan. Silakan. Yang pertama, kalau seandainya mengirimkan doa arwah, tapi keingat lagi. Jadi ada yang mengatakan bin Abdullah. Lalu ada sebagian mengatakan nggak boleh bin Abdullah, yang lebih bagus bin Adam. Nah, itu pertanyaan pertama. Saya bilang tak usah pakai bin, sebut aja namanya. Bin Abdullah padahal anak Leman. Cuman kan? Ya kalau tahu pun nama ayahnya kafir, kenapa? Banyak orang memang itu ayahnya. Udah, oke. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan tentang ada Al-Quran sudah koyak.
ataupun buku-buku yang ada ayat Al-Quran, itu harus dikemanakan. Nah, kita begitu selesai penulisan Al-Quran oleh ketua tim Zaid bin Sabit, maka apa kata Utsman bin Affan? Wa ini ikhtalaftum antum Zaid bin Sabit faktubuh bilisani Quraisy innahu innama nuzila bilisabihim. Kalau kalian beda pendapat dengan Zaid bin Sabit dengan penulisan Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa menggunakan bahasa Quraisy. Itu waktu menulis laqad ja'akum itu. Karena banyak dihafal, tulisan tak ada. Setelah selesai itu bagaimana? Dikorek lubang, kertasnya dibakar, debunya ditanam. Gitu. Lalu tadi ketika kita ada orang meninggal, baca Yasin dengan suara yang jihad, yang besar. Nah, bagaimana? Sekarang masalahnya mayit udah dimandi apa belum? Ini meninggal jam 5:30, malamnya malam pertama, mayit belum dimandi. Dikabari Jakarta, semayang maid, mayit belum dimandi. Maka tak jadi malam pertama. Masalah membaca Yasin, jihadnya jangan kuatkan, jangan tinggi. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Tengok keadaan, kayak azan bayi. Jangan minta tua masjid mati. Ya, wah minyak tua, lahir cucu ini, Allah mati. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka baca pelan. Ya, karena pada tempat itu waktu itu Umar baca kuat. Abu Bakar baca pelan. Umar, kenapa kuat kali? Supaya yang tidur pada bangun. Abu Bakar, kenapa pelan kali? Terakhir apa? Abu Bakar, naikkan suaramu sedikit. Umar, pelankan sedikit. Nah, itu saya lupa di tafsir pada surat apa itu. Tapi yang jelas Ismail Hakim menuliskan hadis itu riwayat Imam Abu Dawud. Cukuplah ya sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan saya, karena ada yang tak kenal, ada yang sudah lama kenal, kadang-kadang ada sikap yang tak baik, yang tak cocok. Jadi dari hati yang paling dalam saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Maaf. Mau nggak Bapak Ibu maafkannya? Alhamdulillah. Kalau salah Bapak Ibu dari Medan kemarin itu saya cari-cari nggak dapat saya satu. Berarti tak ada salah Bapak, tak ada salah Ibu. Ya udahlah, mudah-mudahan dengan saling bermaaf, dimaafkan Allah kita semua, diampunkan Allah kita semua. Mudah-mudahan Sirul Muqtadir makin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ikhlasa waj'alna minal mukhlisin. Allahumma arzuqna taufiqa wal hidayata wal istiqamah. Allahumma inna na'udzubika minasyakki ba'dal yaqin wa na'udzubika min syarri syaitanir rajim wa na'udzubika min adzab yaumiddin ya aziz as-sahih. Ya Allah, kami mohon kepadamu seperti yang dimintakan Nabi Rasul Muhammad SAW untuk umatnya. Kami berlindung kepadamu seperti apa juga yang dikatakan Nabi Rasul Muhammad SAW untuk umatnya. Segala kebaikan yang pernah dipintakan Nabi-Mu itu juga yang kami maksud ya Allah. Angkatlah derajat kami, bukakanlah hati kami ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, semuanya ya Allah, Sirul Muqtadir ya Allah, sehatkanlah ya Allah. Andai kata wafat di antara kami Allah, matikanlah kami dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.